warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama tanpa kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam terutama kita curahkan kepada junjungan kita siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini aku manggilnya Teteh aja. Ya Teteh. Teteh mau bercerita tentang kisah teladan sahabat Nabi. Ya, jadi adik-adik, ibu-ibu, jadi sini kita mau berbagi cerita tentang kisah teladan sahabat Nabi, yaitu Nabi Ayub. Tahu nggak Nabi Ayub? Tahu ya. Jadi Nabi Ayub ini tuh selama hidupnya selalu mendapatkan cobaan, Bu. Ya, cobaan yang bertubi-tubi ya dari Allah. Nah, cobaan ini tuh tidak menurunkan keimanannya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub teh selama hidupnya dikasih cobaan, dikasih ujian gitu. Terus salah satu cobaannya Nabi Ayub itu tuh harta bendanya diambil sama Allah. Jadi miskin Nabi Ayub teh ya. Nabi Ayub itu harta bendanya diambil oleh Allah, jadi jatuh miskin. Asalnya kaya raya, jadi jatuh miskin gitu. Terus dalam menghadapi cobaan itu tuh Nabi Ayub tuh tidak pernah menyerah, jadi tidak pernah mengeluh, ya. Terus tidak pernah bersuudzon sama Allah, selalu percaya bertawakal sama Allah gitu. Jadi Nabi Ayub teh ingat kalau ke dunia itu dilahirkan tidak membawa apa-apa. Jadi ya udahlah, gak apa-apa gitu, jatuh miskin juga. Nah, terus setelah jatuh miskin tuh Allah tuh menguji lagi. Jadi semua anak-anaknya meninggal. Pas meninggal teh Nabi Ayub jatuh sakit. Terus pas jatuh sakit juga seluruh keluarganya teh menjauhi Nabi Ayub. Nabi Ayub diasingkan, pokoknya dijauhi selama sakit itu. Terus yang nemenin Nabi Ayub itu siapa coba? Siapa? Yang nemenin Nabi Ayub itu istrinya sama dua orang saudaranya. Jadi Nabi Ayub diurus sama istrinya, sama saudaranya gitu. Terus ujiannya juga nggak cuma itu aja, ada lagi ujiannya tuh. Jadi selama itu tuh Nabi Ayub dikasih ujian sakit selama 18 tahun. Bayangin sakitnya 18 tahun. Terus lama banget. 18 tahun. Iya, ampun. Terus bertambahnya ujian dari Allah itu tuh Nabi Ayub tuh nggak pernah menyerah. Nabi Ayub tidak pernah menyerah. Terus Nabi Ayub menjalaninya tuh penuh dengan kesabaran, tawakal, percaya sama Allah. Terus selama sakit itu teh Nabi Ayub selalu sholat, beribadah tetap kayak orang sehat gitu. Nah, kita aja orang sehat kadang suka lupa, tapi ini Nabi Ayub selalu ingat untuk sholat, ibadah sama Allah kayak gitu. Nah, selama itu tuh sakitnya tuh parah banget. Sakitnya sampai tidak bisa berjalan, sampai kalau mau ke kamar mandi aja harus dibantuin oleh istrinya. Terus di tengah penyakitnya itu tuh setan tuh menggoda Nabi Ayub, katanya harus mengeluh, kata-kata gitu. Tapi Nabi Ayub tidak pernah tergoyahkan imannya. Nabi Ayub selalu beriman pada Allah, bertawakal sama Allah. Jadi sabar menghadapi cobaan dari Allah gitu. Nah, Nabi Ayub tetap mengerjakan sholat gitu. Terus Nabi Ayub tuh setelah 18 tahun sakit, terus sembuhnya itu singkat banget. Misalkan kalau ibu-ibu sama adik-adik sakit, terus sembuhnya lama. Kalau Nabi Ayub mah sakitnya 18 tahun, sembuhnya dalam waktu singkat gitu. Jadi Nabi Ayub tuh sembuhnya dalam waktu singkat doang. Itu mukjizat dari Allah. Nah, kisah Nabi Ayub itu tuh membawa pelajaran untuk kita. Coba apa aja, Nabi Ayub? Bu. Iya, jadi selama dari kisah Nabi Ayub itu kita bisa mengambil dari hikmahnya yang
adalah tidak sombong atas kekayaannya. Jadi Nabi Ayub itu tuh selama kaya raya selalu memberi sedekah, berbagi kepada sesama, jadi tidak sombong gitu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kemiskinan. Nah tadi kan diceritain kalau Nabi Ayub itu pernah jatuh miskin, tapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap bertakwa sama Allah, tetap ibadah sama Allah, percaya sama Allah kalau rezekinya itu semua datangnya dari Allah. Nah, tidak berburuk sangka ketika diberi penyakit, diberi cobaan sama Allah. Jadi Nabi Ayub ini selalu berhusnuzon sama Allah gitu. Jadi selama sakitnya yang 18 tahun itu Nabi Ayub tidak pernah menganggap kalau itu tuh sebuah keburukan dari Allah, tapi itu tuh sebuah ujian agar Nabi Ayub selalu bertakwa sama Allah. Nah, terus yang terakhir nih, tahu gak, Dede? Yang terakhir ini yang paling penting adalah bersabar dalam kehidupan kita. Nah, karena kalau dalam hidup itu kita harus selalu bersabar, apapun ujiannya, apapun cobaannya. Jadi harus bersabar, berbaik sangka sama Allah. Pokoknya apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi jangan pernah memutuskan apapun dalam keadaan nafsu gitu. Nah, jadi harus sabar aja gitu, karena dalam Al-Quran pun ada innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar disayang siapa? Allah. Itu saja mungkin kisah-kisah yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.